Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya adik-adik, kita hari ini masih diberikan sekali lagi kesempatan. Kita bersyukur sama Tuhan, kalaupun masih di dalam kebaktian di rumah saja, tetapi jangan sedih dan masih tetap semangat. Hari ini Cici Listi bersama dengan Ci Yosefin. Ya, Ci Yosefin akan memulai kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Mari sebelumnya kita memulai kebaktian ini, Cici mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kebaktian ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya. Kita akan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Ikutin Cici Yosefin ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan sangat mengasihi kami. Sangat mengasihi kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami masih diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan untuk beribadah. Untuk beribadah. Memuji. Menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Ya, adik-adik semuanya, siapa di rumah yang masih tetap semangat berdoa dan belajar firman Tuhan? Iya, meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan dan juga berdoa di rumah. Jangan malas-malas ya. Mari dengan semangat Cici Yosepin dan Cilisti mengajak kita semua untuk memuji Tuhan lagu Mart Sekolah Minggu. Benar sekali adik-adik, kita tetap memuliakan nama Tuhan kita sepanjang hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Mari kita menaikkan pujian, Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang menghilangkan dengan suka cita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Adik-adik boleh duduk. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang maha kuasa, dan Ia juga Tuhan yang penuh kasih. Nah sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Samuel kecil. Kita mau belajar seperti Samuel yang mau dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut. Tuhan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami sehari sehari lepas sehari. Kami Kami bersyukur, kami bisa beribadah, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, berkati, berikan kami hati yang dengar-dengaran dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong Ci Amanda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ci Amanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik. Coba Cici mau tanya, apakah wajah adik-adik di rumah semuanya bahagia? Wajah bahagia itu gak suka marah-marah, suka tersenyum. Ayo, tadi siapa yang bangun tidur terus marah-marah? Angkat tangan. Ada? Semoga gak ada ya. Kalau ada, udah yuk marah-marahnya. Jangan lagi marah-marah. Kita siap-siap mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita bareng-bareng belajar firman Tuhan hari ini, ada teman kita yang mau menyapa kita nih. Siapa dia? Ini dia. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Halo teman-teman, nama aku Rini dan ini adik aku namanya Tina. Hai Tina. Loh, kok kamu kelihatannya bete banget sih? Iya nih, Nina masih ngantuk Ci. Oh, masih ngantuk. Iya, udah gitu. Kan nggak bisa kemana-mana kita karena ada corona. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa sekolah minggu juga. Hah? Iya sih, memang sekarang ini tidak bisa sekolah atau ke sekolah minggu. Tetapi kita masih bisa tetap ibadah di rumah, tetap berdoa dan belajar firman Tuhan sama mama dan papa. Memangnya Cici udah belajar firman Tuhan hari ini? Sudah dong, Cici sudah baca Alkitab hari ini. Coba Cici ceritain Cici baca tentang apa? Hari ini Cici baca Mazmur 5. Di situ ceritanya tentang Daud. Kamu tahu Daud kan? Iya tahu. Iya, Daud itu seorang raja, tetapi dia sangat senang berdoa kepada Tuhan. Sebelum Daud melakukan kegiatannya, dia akan datang kepada Tuhan dan berdoa dulu. Daud itu percaya kalau Tuhan akan selalu mendengar doa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh gitu, tapi kita kan masih kanak-kanak, masih kecil Cici. Emangnya doa kita didengar oleh Tuhan? Ya pasti dong, walaupun kita masih anak-anak, masih kecil, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Makanya kita harus rajin berdoa seperti Daud. Selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati orang-orang percaya, termasuk kita juga. Wah, asik dong. Wah. Iya, apalagi sekarang banyak virus. Harus rajin berdoa supaya kita tetap sehat dan bisa baca firman Tuhan. Oke Ci, oke.
Nah, teman-teman, kami punya pertanyaan nih. Menurut teman-teman, apa hal terpenting yang harus kita lakukan di pagi hari setelah kita bangun tidur? Dijawab ya. Dijawab ya. Adik-adik, selain Raja Daud yang tadi Rini bilang sering sekali berdoa kepada Tuhan, Alkitab juga menceritakan di 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20 tentang seorang ibu yang juga sering berdoa kepada Tuhan. Ceritanya seperti ini. Dulu setiap orang yang mau beribadah dan membawa persembahan mereka kepada Tuhan, mereka harus pergi ke kota yang bernama kota Silo. Keluarga Bapak Elkana juga pergi ke kota Silo untuk beribadah dan membawa persembahan mereka. Bapak Elkana dan istrinya Ibu Hana sudah lama sekali menikah, tapi mereka nggak punya anak adik-adik. Ibu Hana hatinya sangat sedih karena nggak bisa punya anak. Karena itu setiap kali mereka pergi ke kota Silo, Ibu Hana selalu pergi ke bait suci untuk berdoa kepada Tuhan, menceritakan tentang kesedihannya kepada Tuhan. Ketika Bu Hana berdoa, Bu Hana karena sangat sedih berdoanya sambil menangis. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada satu suara pun yang keluar dari mulutnya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Apa ya isi doanya Ibu Hana? Ibu Hana berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak laki-laki dan berjanji jika diberikan seorang anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kembali kepada Tuhan untuk menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam itu artinya menjadi pendeta, melayani Tuhan. Ketika Bu Hana ini berdoa, Bapak Eli datang. Lalu Bapak Eli ini, Imam Eli ini melihat Ibu Hana dan memperhatikan dari jauh. Ibu ini terlihat seperti berdoa, suaranya tidak ada tapi mulutnya bergerak-gerak. Imam Eli memperhatikan. Lalu kemudian berjalan mendekati Ibu Hana dan berkata kepada Ibu Hana, "Ibu, apa yang kau minta, Tuhan akan memberikannya kepadamu." Adik-adik, apa mungkin? Apa bisa Ibu Hana miliki seorang anak? Bisa nggak? Apakah Tuhan bisa memberikan Ibu Hana ini seorang anak? Bisa adik-adik. 1 tahun kemudian Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Diberikan nama Samuel. Artinya aku minta dari Tuhan. Luar biasa bukan adik-adik? Allah sungguh mampu, maha kuasa dan maha baik. Ia memberikan anak kepada Ibu Hana. Ibu Hana ingat janjinya. Lalu kemudian dia memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi imam, menjadi pendeta melayani Tuhan. Adik-adik pernah enggak minta sesuatu kepada Tuhan? Cici Medi pernah. Tapi yang Cici minta itu untuk kepentingan Cici. Apa yang Cici mau? Tapi kemudian Tuhan tegur Cici. Ketika Cici dengar cerita tentang Ibu Hana ini. Lalu Cici sekarang berdoa dengan tujuan supaya bisa mempermuliakan Tuhan dengan apa yang Cici minta. Cici berserah pada Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan aja. Cici punya cerita tentang seorang teman, namanya Kiki. Suatu pagi, Kiki dimintain tolong sama mamanya. "Ki, sini tolongin mama dong." "Kenapa ma?" kata Kiki. "Mama butuh garam nih, lagi masak, garamnya ternyata kurang, beliin ya tolong." "Oh iya ma, di mana belinya?" "Di Alfa Ujung Gang ya, deket rumah itu." "Oh iya,
kasih uangnya sama mamanya. Tapi begitu Kiki pikir, aduh Alfa ujung gang ya. Kiki gak pengen pergi adik-adik. Kenapa? Kiki males bantuin mamanya. Oh bukan adik-adik, ternyata dulu beberapa kali kalau Kiki ke Alfa di ujung gang, ternyata dia ketemu sama Bandi dan Bimo. Dan Bandi dan Bimo ini ternyata jahil adik-adik. Suka jailin Kiki, bahkan suatu kali pernah selengkat kaki Kiki pas Kiki lagi jalan lalu Kiki jatuh. Aduh rasanya berat banget mau pergi ke Alfa. Tapi akhirnya demi mamahnya, Kiki sayang sama mamanya, mau bantuin mamanya, Kiki berangkat juga ke Alfa. Pas deket pintu, Kiki mau keluar, Kiki berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong jangan sampai Kiki ketemu sama Bandi dan Bimo ya hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Selesai berdoa, Kiki rasanya hatinya lebih tenang adik-adik. Lalu Kiki pikir, tapi kan lagi juga ya, ini kan lagi banyak virus. Gak boleh main di depan, gak boleh main keluar. Pasti mereka juga gak main-main lah ke depan, gak di luar. Iya, yaudah Kiki akhirnya jalan. Jalan. Udah deket sama Alfanya, udah hampir deket sama Alfa, Kiki lihat dari jauh. Itu Bandi. Iya itu Bandi sama Bimo. Aduh celaka, ada mereka. Gimana nih? Kiki dalam hati bilang, Tuhan kenapa? Bukannya aku bilang tolong jangan ada mereka, kok Tuhan gak jawab doaku seperti yang aku minta? Kiki bilang gitu dalam hati. Tapi udahlah Kiki tetap jalan. Dia bilang, Tuhan semoga mereka gak ngeh ada aku, semoga mereka gak lihat aku. Pelan, jalan semut adik-adik, Kiki jalannya jalan semut pelan-pelan. Mudah-mudahan gak lihat, ternyata Bandi gak sengaja nengok ke arah Kiki. Dia lihat ada Kiki, dia bilang sama Bimo, mereka senyum, jahil banget senyumnya. Loh mereka berdua-dua lagi main bola berhenti. Mereka jalan ke arah Kiki. Aduh Kiki deg-degan. Aduh gimana ini. Aduh pasti dijailin lagi sama mereka. Tuhan kenapa? Tuhan gak jawab doaku seperti yang aku mau. Aduh gimana ini? Kiki deg-degan, makin kencang deg-degannya. Mereka jalan sambil ketawa-ketawa sambil jalan ke arah Kiki. Jalan terus Kikinya udah semakin, aduh mau mundur apa maju ya? Mundur atau maju ya? Waktu si Bandi sama Bimo udah mau deket sama Kiki, dia mau nyebrang. Mereka ketabrak motor adik-adik. Terus motornya ngebut jalan lagi. Tinggalin mereka. Wah Kiki kaget lihatnya, aduh mereka berdarah. Mereka jatuh di tanah. Kiki bingung ya. Mau gimana nih? Aduh, mana gak ada orang lain yang lewat lagi. Gimana nih jalanannya lagi sepi lagi. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Kiki cuma pikir satu hal. Harus cepet-cepet tolong mereka. Akhirnya Kiki teriak minta tolong sambil lari ke arah mereka. Untungnya ada bapak dan ibu yang di Alfa, yang kerja di Alfa keluar denger teriakan Kiki. Lalu mereka tolong Bandi dan Bimo bareng-bareng sama Kiki. Akhirnya ada yang bantuin. Bapak dan Ibu Alfa ini tolongin telepon orang tua Bandi dan Bimo. Dan mau bawa mereka ke rumah sakit. Waktu Bandi dan Bimo mau dibawa ke rumah sakit, Bandi tahan pintunya waktu mau ditutup. Kiki kaget, kenapa nih? Terus si Bandi nengok ke arah Kiki dan bilang seperti ini, Ki,
maafin aku ya. Aku udah pernah nakal sama Kiki, Bandi juga pernah jahatin kamu, jahil sama kamu. Aku minta maaf ya. Makasih udah tolongin kami berdua. Kiki kaget ya adik-adik, Kiki kaget tapi kaget seneng. Wah, Kiki gak nyangka Bandi dan Bimo bisa berpikir seperti itu dan bilang kayak gitu sama Kiki. Kiki cuma senyum, lalu bilang sama Bandi, ya cepat sembuh ya, nanti kita ketemu lagi. Gitu adik-adik, luar biasa ya. Memang Tuhan gak jawab doa Kiki seperti yang Kiki minta. Kadang Tuhan jawab doa kita iya, tapi kadang Tuhan juga gak jawab sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita minta. Tuhan gak bilang iya untuk jawaban doa permintaan kita. Tapi kita harus ingat, Tuhan sangat sayang sama kita. Dia mau kasih kita yang terbaik. Kadang Tuhan begitu mendengar doa kita, Dia akan jawab iya jika menurut Tuhan itu baik untuk kita. Tapi Tuhan juga bisa bilang enggak. Kalau doa yang kita minta menurut Tuhan tuh gak baik buat kita. Dan Tuhan akan kasih hal lain seperti yang terjadi sama Kiki. Tuhan gak jawab doa Kiki, tapi Tuhan menjadikan Kiki alat Tuhan untuk bantuin Bandi dan Bimo. Tuhan jawab dengan cara yang berbeda, tapi memuliakan Tuhan. Melalui Kiki, Bandi dan Bimo sadar, mereka jadi ngeh, oh iya ya aku udah bandel ya, dan mereka minta maaf. Dan juga mereka jadinya lebih baik sama Kiki, karena mereka tahu Kiki anak Tuhan yang baik yang sudah mau tolong mereka. Adik-adik, kadang kita juga pengen doa kita itu dijawabnya cepet-cepet. Tuhan jawab doaku ya, segera langsung ya. Tapi adik-adik, Tuhan akan jawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau menurut Tuhan baiknya dijawab sekarang, Tuhan akan jawab sekarang. Tapi kalau menurut Tuhan baiknya nanti, ya Tuhan akan jawabnya juga nanti adik-adik. Yang harus kita lakukan, tetap menunggu jawaban Tuhan dan gak bosen-bosennya berdoa. Berharap hanya kepada Tuhan aja. Satu-satunya dengan segenap hati. Minta terus sama Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ada ya, pernah suatu doa Cici Mendy dijawab Tuhan setelah Cici berdoa selama 4 tahun. 4 tahun itu waktu yang lama atau sebentar? Waktunya cukup lama adik-adik. 4 tahun itu seperti adik bayi baru lahir, lalu bertumbuh besar sampai bisa masuk sekolah TK. Itu cukup lama waktunya. Tapi dari sini kita mau belajar bareng-bareng bahwa Tuhan akan jawab doa kita sesuai dengan kehendak, rencana Tuhan dan waktunya Tuhan. Adik-adik inget gak? Tadi di video Rini tanya, hal penting apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Adik-adik udah tahu jawabannya? Apa jawabannya? Apa? Iya benar, berdoa. Adik-adik, kenapa berdoa itu penting, Cici? Berdoa itu penting karena ketika kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Dan bicara kepada Tuhan, Tuhannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena itu berdoa kepada Dia adalah hal yang penting. Tuhan itu pengen kita berdoa, sering berdoa. Pengennya Tuhan itu kita sering-sering ngobrol sama Tuhan, cerita apa aja. Bukan
Cuman waktu kita butuh sesuatu sama Tuhan baru berdoa. Berdoalah pada waktu pagi hari. Ketika bangun tidur, berdoa bilang makasih Tuhan sudah jaga kita waktu kita tidur. Lalu sebelum makan, bilang makasih sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kita makanan lewat mama dan papa kita. Juga sebelum tidur, jangan lupa berdoa. Bilang makasih Tuhan sudah jaga kita sepanjang hari. Dan bilang sama Tuhan juga kita percaya bahwa Tuhan akan jaga kita waktu kita tidur. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini untuk sepanjang minggu diambil dari Lukas 18 ayat 1. Kita baca bareng-bareng Lukas 18 ayat 1. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Apa artinya tidak jemu-jemu? Artinya tidak bosan-bosan. Adik-adik mau rajin berdoa? Adik-adik sediakanlah waktu untuk berdoa. Jangan terburu-buru kalau berdoa. Kalau menurut Cici berdoa itu kayak orang yang lagi kangen adik-adik. Kalau kita nggak ketemu mama dan papa, kayak Cici tinggalnya jauh dengan mama dan papa, bisa kangen. Kalau kita nggak ketemu adik atau kakak kita, karena tinggalnya jauh mungkin, atau sedang pergi, atau nggak ketemu sama teman dekat kita pasti rasanya kangen. Kalau kangen kita akan sediain waktu yang cukup supaya bisa ketemu sama orang yang kita kangenin, sama kayak berdoa. Kalau kita jarang-jarang berdoa, kita akan kangen sama Tuhan dan pengen nyediain waktu yang cukup untuk berdoa sama Tuhan. Yuk, rajin-rajin yuk berdoa. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, ikuti Cici Mandy berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan mau mendengarkan doa anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan akan jawab doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Adik-adik, kita semuanya pasti sudah diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang mau menjadi seperti Ibu Hana yang selalu rajin berdoa kepada Tuhan? Iya, Cici Yosepin dan Cilisti mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa, ikuti Ci Yosepin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Ajar kami Tuhan. Untuk tidak malas. Berdoa kepada Tuhan. Saat ini kami akan menutup ibadah kami. Biarlah di minggu yang akan datang kami boleh kembali beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.